dunia digital, antara hype dan kenyataan. Bismillah, kita mulai malam ini duduk santai, ngobrol soal digital. Ya, bukan dari kacamata orang yang sudah di puncak, tapi dari sudut pandang kita yang masih berproses, masih kerja dari pagi sampai petang, masih cari waktu buat keluarga, dan tetap konsisten ngebangun sesuatu yang mungkin belum kelihatan hasilnya. Hari ini dunia digital makin ramai. Setiap scroll selalu ada berita soal EA, ada tools baru, ada platform viral, ada janji-janji sukses instan. Tapi apa benar semua itu bisa langsung ngubah hidup kita? Atau cuma jadi suara bising yang kadang bikin kita overthinking sendiri? Yuk kita bahas dengan cara yang apa adanya, tanpa perlu pencitraan, tanpa harus ikut-ikutan FOMO, tapi tetap produktif, tetap realistis. Digital Asia One, Digital Media AI 2025. Dari hype ke realita. Sekarang semua orang bicara AI. Katanya kalau nggak pakai AI, ketinggalan zaman. Tapi sebenarnya AI itu buat siapa? Buat kita yang masih kerja 12 jam sehari, masih harus bagi waktu buat keluarga, buat istirahat, buat belajar. Apa benar AI bisa langsung jadi solusi? Faktanya AI memang powerful, tapi nggak semua orang siap adaptasi. Banyak yang cuma ikut-ikutan, cuma tahu permukaannya. Padahal belajar tools AI itu butuh waktu, butuh trial error, dan kadang hasilnya nggak langsung kelihatan. Saya sendiri pakai AI bukan buat gaya-gayaan, tapi karena memang butuh efisiensi. Bukan buat nambah kerjaan, tapi biar kerjaan lebih ringan. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa gaptek, nggak usah minder. Belajar pelan-pelan sesuai kebutuhan. Tools baru, masalah lama. Tiap minggu ada saja tools digital baru. Mulai dari video generator sampai automation tools. Semua katanya bisa bikin hidup lebih mudah. Tapi kenyataannya, tools itu cuma alat. Kalau mindset dan habit kita masih sama, ya hasilnya juga nggak jauh beda. Saya pernah coba beberapa tools, ada yang cocok, ada yang malah bikin ribet. Intinya pilih tools yang benar-benar kamu butuhkan. Nggak usah FOMO, nggak usah ngoyo. Contoh, saya pakai Tusap buat catatan, ChatGPT buat brainstorming, FlexClip buat video, Nueling buat distribusi. Sederhana, nggak harus semuanya serba otomatis, yang penting konsisten. Berita viral. Digitalisasi kerja dan kecemasan baru. Beberapa hari terakhir banyak berita soal digitalisasi kerja. Ada perusahaan yang mulai ganti karyawan dengan AI, ada juga yang bilang kerja remote bakal jadi standar. Buat saya pribadi, digitalisasi itu bukan ancaman, tapi peluang belajar hal baru. Tapi ingat, nggak semua hal bisa digantikan mesin. Nilai-nilai kayak empati, komunikasi, dan tanggung jawab itu nggak bisa diotomatisasi. Jangan sampai gara-gara tren digital kita malah kehilangan arah. Kerja jadi asal cepat, tapi lupa makna dan proses. Produktif tanpa harus viral. Di tengah dunia yang serba digital, banyak yang kejar viral, kejar cuan instan. Padahal buat kita yang masih di jalur realistis, produktivitas itu soal konsistensi. Bukan soal views, bukan soal likes, tapi soal progress. Saya sendiri nggak pernah target viral. Yang penting, setiap hari ada satu langkah kecil. Entah itu belajar tool baru atau sekadar dokumentasi proses. Karena viral itu bonus, tapi proses itu bekal. Quality time versus hustle culture. Satu hal yang sering terlupakan di dunia digital, quality time. Banyak yang rela begadang demi konten, rela skip keluarga demi project digital. Padahal, buat saya pribadi, keluarga tetap prioritas. Jam 18.21 itu waktu buat telepon, buat ngobrol, buat ibadah. Bisnis digital jalan terus, tapi nggak harus ngorbanin yang utama. Jadi, nggak usah terjebak hustle culture. Produktif itu bukan berarti mengorbankan semuanya. EA dan etika, jangan lupa nilai-nilai. Di balik semua kemudahan EA, ada isu etika. Banyak yang pakai EA buat nyontek, buat manipulasi data, atau bahkan buat spread hoax. Kita, sebagai bagian dari generasi digital, harus tetap pegang nilai. Pakai AI buat efisiensi, bukan buat shortcut yang nggak sehat. Karena pada akhirnya integritas itu yang bikin kita bertahan, bukan sekadar skill teknis. Belajar digital bertahap, bukan instan. Banyak kelas online yang menawarkan jadi expert dalam seminggu. Tapi realitanya belajar digital itu proses bertahap. Saya sendiri masih terus belajar. Ya. Kadang stuck, kadang gagal, tapi tetap jalan. Nggak apa-apa lambat, yang penting konsisten. Daripada buru-buru terus akhirnya capek sendiri. Bangun bisnis digital, jangan tinggalkan pekerjaan utama dulu. Ini sering jadi pertanyaan, kapan harus resign kalau mau serius bisnis digital? Jawabannya nggak ada rumus pasti. Buat saya, pekerjaan utama itu anugerah. Tempat belajar, tempat dapat penghasilan stabil. Bisnis digital jalani di waktu luang. Nggak usah buru-buru resign kalau memang belum siap. Fokus ke proses, bukan ke deadline sukses. Digital agency, bagian perjalanan bukan tujuan akhir. Banyak yang salah kaprah, ngira media digital itu harus jadi agensi gede. Padahal buat saya agensi itu cuma bagian dari perjalanan. Intinya media ini adalah dokumentasi proses, bukan pamer hasil. Jadi nggak usah bandingin diri sama orang lain. Fokus ke progres versi kita sendiri. Refleksi, zona nyaman, zona bertumbuh.
Orang sering bilang keluar dari zona nyaman. Tapi buat saya zona nyaman itu bukan musuh. Justru kalau sekarang sudah nyaman, kenapa nggak berjuang ke zona yang lebih nyaman lagi? Zona nyaman itu tempat belajar, tempat bertumbuh. Jangan buru-buru keluar, tapi maksimalkan potensi di situ. Kesimpulan, realistis, konsisten, bertanggung jawab. Akhir kata, dunia digital memang penuh peluang. Tapi juga penuh distraksi. Kita nggak harus jadi yang paling update, nggak harus jadi yang paling viral. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri dengan cara yang realistis, konsisten, dan bertanggung jawab. Jalani proses, nikmati perjalanan, dan jangan lupa, produktif itu bukan soal kecepatan, tapi soal keberlanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga obrolan santai ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Sampai jumpa di proses berikutnya.